Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok konflik Cekoslovakia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Juni Lena, saya Sinatiana, Kan gambarin ya. Saya Faras, saya Rizal Putra. Saya Julian. Latar belakang pecahnya Cekoslovakia. Perbedaan pendapat tentang desentralisasi, revolusi Beludru atau revolusi Velvet. kronologi. Awalnya Cekoslovakia itu berasal dari dua daerah, dua republik, Republik Ceko dan Republik Slovakia. Mereka itu awalnya namanya bukan Cekoslovakia tapi Bohemia karena banyak penduduknya yang berasal dari suku Bayern. Terus tahun 1917 di Pittsburgh, Pennsylvania ada pertemuan antara Ceko dan Slovakia. Di situ mereka berunding dan Pennsylvania, Amerika Serikat terjadi pertemuan antara Ceko dan Slovakia yang dimana daerah Ceko itu diwakili oleh Thomas Masaryk. Di situ ada penandatanganan perjanjian bersatu dan akhirnya 1 tahun kemudian mereka resmi berdiri dan pusat kotanya ada di kota Praha. Sebelum merdeka, Cekoslovakia menjadi tempat membuat sekaligus menjadi gudang senjata pasca PD1 dan PD2. Next. Tahun 1948 sampai 1949, Cekoslovakia akhirnya berdiri menjadi republik yang berpaham komunis. Ia menjalankan politik tangan besi, yaitu politik yang terkenal dengan keras dan kejam, tetapi hanya kepada pihak-pihak yang mengganggu pemerintahan. Awalnya Cekoslovakia maju, tapi lama-lama mengalami kemunduran karena sistem ekonominya terpusat. Hal ini mendorong tuntutan dari penduduknya atau masyarakatnya untuk melakukan reformasi. Alexander Dubček yang pro reformasi pun akhirnya terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis tahun 1968. Ia memiliki banyak sekali kebijakan sebagai sekretaris tertinggi. Salah satunya melonggarkan pengawasan terhadap media. Tetapi periode reformasi yang dilaksanakan Alexander Dubček ini dinamakan Musim Semi Praha atau Prague Spring yang berjalan dari 5 Januari hingga 21 Agustus 1968. Tetapi karena kebijakan-kebijakan dari Dubček ini mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet hingga akhirnya Cekoslovakia diinvasi oleh Uni Soviet bersama negara-negara lain pada 21 Agustus 1968. Pasca invasi, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslovakia. Gunanya buat apa? Buat mengawasi gerak-geriknya si Cekoslovakia ini, daerah ini. Kemudian tahun 1969 Dubček mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman dengan kebijakan dari Uni Soviet itu. Next. Kemudian pemerintahan pun dipimpin oleh Gustav Husa. Ini ia pro komunis. Di tahun yang sama
sistem pemerintahan menjadi sistem federal yang menjadi dua bagian, Republik Ceko dan Republik Slovakia. Tapi dia belum pisah, dia masih bersatu, tapi ya menjadi dua bagian itu aja, belum yang pisah. Kemudian di tahun 1989 terjadi demonstrasi yang menuntut dilakukannya reformasi politik. Kenapa? Karena Gustav Husák ini ia pro komunis. Jadi waktu Alexander Dubček ia emang pemerintahannya udah jadi reformasi. Terus ganti lagi jadi komunis karena dipimpin oleh Gustav Husák. Periode demonstrasi ini sempat juga menyebabkan mogok di tahun 1989. Demonstrasi ini termasuk demonstrasi yang padat hingga seperti itu dokumentasinya. Nah, demonstrasi ini dinamakan Revolusi Velvet atau Revolusi Blue. Kenapa? Karena ia berjalan halus lembut selembut kain beludru. Dari demonstrasi tersebut, pemerintahan pun melunak. Akhirnya pemerintah membentuk koalisi dengan kubu non-komunis. 1990 dilakukan pemilu partai pertama kali yang membawa Havel terpilih menjadi presiden. Sistem ekonomi pun berubah menjadi terpusat, Sistem ekonomi terpusat ala komunis ditinggalkan, perusahaan swasta bermunculan, media diberi hak seluas-luasnya dalam pemberitaan. Pasca revolusi masih terjadi perdebatan dalam parlemen Ceko dan Slovakia karena ada yang mendukung desentralisasi, ada juga yang tidak. Akhirnya setelah perundingan tersebut, para politisi memutuskan untuk membubarkan Cekoslovakia dan kembali terpisah menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia. Pemisahan ini resmi berlaku sejak 30 Desember 1992 dan keduanya merdeka pada tanggal 1 Januari 1993. Dampak dari konflik Cekoslovakia. Kebebasan politik, terbukanya arus informasi, berkembangnya sistem demokrasi dan liberal, kewarganegaraan ganda. Secara langsung konflik di Cekoslovakia tidak memiliki dampak besar terhadap Indonesia. Namun peristiwa pecahnya Cekoslovakia ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia tentang pertahanan, kesatuan dan persatuan bangsa. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Jamar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.